Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah rame nih, sudah 21 orang. Kita coba kuliah. Baik, kita akan kuliah hari ini ya. Sebelum kuliah, saya akan putarkan sebuah video. Halo peminat kopi, welcome back to YouTube Oten Vlog Channel. Nah, buat kamu yang gemar kopi dan buat kamu yang masih pemula, aku ada 3 alat kopi yang benar-benar simple banget untuk dipakai. Jadi, apakah 3 alat kopi itu? Apakah suaranya bisa terdengar? Oke, di depan saya ada 3 alat yang sangat-sangat simple banget untuk dipakai, yaitu satu ini clever dripper, walaupun kelihatan gede tapi nggak usah takut, nih cara penggunaannya tuh sangat simple banget. Nah, bisa lihat ya dari dalamnya juga, bentuknya ini seperti kalita, tapi penggunaannya ini jauh lebih simple dari pour over biasanya. Dan yang kedua juga ada French press. Siapa sih yang nggak tahu French press? Cara penggunaannya juga sangat simpel. Ntar aku praktekkan ya. Dan yang terakhir ada Vietnam drip. Jadi buat kamu yang gemar minum Vietnamese coffee, ini sangat cocok buat kamu dan cara penggunaannya juga sangat simpel. Jadi nggak perlu skill yang luar biasa untuk menggunakan alat-alat yang simple seperti ini. Jadi langsung aja kita mulai aja dulu dengan yang namanya clever dripper. Nah, kenapa tuh clever banget? Karena cara penggunaannya juga sangat clever. Nah, untuk clever dripper ini bentuknya seperti kalita, tapi perbedaannya itu kalau kalita yang bentuk seperti ini ada 3 lubang, kalau ini nggak ada. Ini bentuknya seperti pour over yang seperti Hario, yang hanya pancuran airnya hanya 1 lubang saja. Nah, cara penggunaannya juga sangat gampang ya. Ini paper filternya udah saya lipat tadi. Ini tinggal basahin dulu paper filternya, basahin aja. Nah, bisa kamu lihat ya, ini nggak bocor. Kenapa bisa? Nggak bocor sama sekali loh, nggak bocor loh. Nah, kalau pour over yang biasa ini kan bocor, kalau ini enggak. Ini aku menggunakan paper filter Kalita yang 2-4 cup. Oke. Dan aku udah persiapkan untuk gilingan kopinya sekitar 15-18 gram. Karena model ini adalah model 2-in-1 seperti model French press plus pour over. Jadi ini metodenya tuh metode yang steeping, direndam kopinya. Jadi aku menggunakan kopi yang lebih kasar dari pour over. Pour over mungkin medium coarse. Jadi aku lebih kasar sedikit lagi soalnya ini direndam. Dan yang asiknya dari menggunakan clever dripper ini, kamu bisa mengontrol waktu kamu. Kalau pour over tuh biasanya lebih cenderung ke waktunya, berapa menit waktunya, dan juga berapa gram air yang perlu kamu tuangkan. Kalau ini nggak usah, kamu cukup takar gram kopi kamu yang kamu perlukan, tinggal dituangkan aja di sini. Dan untuk airnya tuh bener-bener gampang. Ini diperlukan sekitar 3-4 menit seperti biasa. Ini mari kita mulai seduh sekarang. Nah, untuk ini bener-bener save budget banget ya. Soalnya buat kamu yang pengguna pour over tuh biasanya kamu memerlukan kettle yang khusus seperti gooseneck. Kebetulan di sini aku ada kettle gooseneck, tapi kamu menggunakan kettle biasa juga udah oke. Karena ini benar-benar tidak memerlukan skill dewa. Ini kamu lihat ya, ini tinggal tuang aja sampai air yang saya perlukan itu diperlukan air sekitar 270 ml. Kamu tinggal tuang aja dan biarkan kopinya tuh direndam. Nah, udah biarin gitu aja. Nah, kalau misalnya kamu yang suka menggunakan pour over dan mungkin masih belajar menggunakan pour over, biasanya kamu harus pikir nih untuk putaran berapa, takarannya harus berapa gram. Nah, ini nggak usah, dibiarin aja begitu. Biarkan tunggu sampai 3 menitan kurang lebih ya. Dan setelah itu kamu udah bisa menikmati kopi kamu seperti biasa. Untuk metode ini sebenarnya sama seperti metode French press, cuman ini menggunakan paper filter. Kalau French press kan menggunakan mesh filter yang terbuat dari stainless steel. Perbedaannya dari sana, dan juga ini clarity dari rasanya tuh juga lebih terasa. Oke, waktu udah menunjukkan 3 menitan. Nah, jadi kita angkat aja. Kamu nggak usah takut nih bakalan bocor gimana tuh, Pak. Tenang aja. Ini ya, kamu bisa taruh di server kamu, tinggal ditancapkan gitu. Udah deh airnya keluar secara alami. Gampang kan?
Nah, buat kamu yang pengen mendapatkan pour over, gak mungkin pengen coba-coba menggunakan pour over, your first pour over mungkin ya dengan menggunakan Clever Dripper ini juga sangat cocok banget buat kamu. Karena caranya itu sungguh-sungguh sangat simple, skill apapun juga enggak, hanya memerlukan takaran beberapa gram yang kamu perlukan untuk coffee powder kamu, dan juga air yang kamu perlukan berapa dikalikan aja. Soalnya metode ini merupakan metode steeping ya, atau bisa dibilang juga metode yang direndamkan kopinya. Nah, perbedaan ini dengan French press, ini ada paper filter sehingga minyak kopi di dalam kopi ini diserap. Perbedaan itu. Nah, kalau kamu tuh nggak ada server juga nggak apa-apa. Kamu bisa menggunakan gelas seperti gini juga udah oke. Atau bahkan kalau kamu punya mug juga taruh di atas mug kamu juga udah bisa. Itu dia Clever Dripper, bener-bener clever banget kan, pinter banget. Oke, next kita lanjutkan aja ke French press. Nah, untuk French press sendiri juga sangat simpel banget ya. Ini bisa kamu lihat dari plunger-nya ini, terbuat dari mesh filter dan terbuat dari stainless steel. Perbedaan dengan Clever Dripper, ini menggunakan mesh filternya, kalau itu menggunakan paper filter. Jadi kecenderungan untuk menghasilkan body yang lebih bold itu lebih ada di French press karena minyak kopinya tuh nggak diresap. Nah, langsung aja. Aku udah persiapkan gilingan kopi saya. Nah, untuk menggunakan French press ini tergantung untuk gramnya tuh berapa, tapi takarannya tuh sekitar 18-20 gram. Kalau misalnya chambernya yang kecil, nggak butuh gitu banyak untuk gram kopinya. Dan untuk gilingannya sendiri, aku menggunakan gilingan coarse, satu tingkat lebih tinggi lagi coarse-nya daripada Clever Dripper. Dan ini juga harus direndam. Immersion juga caranya sama seperti Clever Dripper. Immersion. Oke, udah 18 gram. Tinggal diratain aja 18 gram. Dan aku udah panaskan juga air panas saya tuh sekitar 90-95 derajat. Wait, jadi untuk 30 detik pertama tuh proses blooming. Kita mulai aja. Oke, jadi kamu biarkan aja selama 30 detik. Rendam dulu. Setelah udah 30 detik, tinggal tuangkan aja langsung ke atas. Kalau kamu nggak ada timbangan juga nggak usah khawatir, kamu bisa menggunakan HP kamu sebagai timer. Oke, udah 30, ini langsung tuangkan aja sampai ke atas. Nah, oke. Dan biarkan ini direndam atau di steep selama 3-4 menit. Oke, udah mau 4 menit. Tinggal beberapa detik lagi. Oke, udah 4 menit, kita tekan aja pelan-pelan ke bawah. Pelan. Oke. Ini tinggal tuang aja kopinya. Udah deh, simple kan? Nah, buat kamu yang penasaran nih, setelah aku tekan plunger-nya ke bawah, apakah ekstraksinya tuh bakalan terus-menerus? Sebenarnya enggak. Setelah kamu menekan ke bawah, ya udah ekstraksinya udah itu aja setelah kamu menekan. Dan buat kamu yang kepikiran, ntar deh aku mau beli timbangan tapi belum ada duit aku, nggak apa-apa. Pertama tadi aku udah bilang ya, kamu bisa menggunakan HP kamu sebagai timer. Dan untuk timbangan ya, kamu kurang pasti berapa gram. Ada yang namanya sendok seperti ini. Nah, sendok ini kurang lebih 7 gram. Jadi kalilah berapa kali supaya menghasilkan 18 gram atau 20 gram. Gampang banget dan juga low budget banget ya kalau bisa dibilang. Buat kamu yang pengen invest ke alat-alat kopi, mungkin bisa juga mulai dengan alat-alat yang sederhana ini seperti French press, Clever Dripper, dan juga Vietnam Drip. Dan yang terakhir ada satu alat yang super simple lagi, yaitu Vietnam Drip. Nah, untuk penggunaan Vietnam Drip sendiri, ini kamu bisa lihat ya, banyak banget lubang di sini. Ini saringannya, terus ini bagian saringannya lagi, ada 2 saringan. Berhubung karena lubang saringan ini kecil, jadi kamu memerlukan gilingan kopi yang kasar. Nah, ketika kamu menggunakan gilingan kopi yang kasar itu, ampasnya itu nggak jatuh ke bawah. Jadi usahain mendapatkan gilingan yang kasar. Oke, jangan yang halus. Kalau halus dia tuh bakalan jatuh ke bawah gilingan bubuk kopinya. Dan aku udah persiapkan kopi ini sekitar 12 gram karena ini chambernya kecil banget. Jadi aku hanya memerlukan 12 gram aja kopinya. Ini gilingannya kasar ya, pastinya kasar. Terus, oke, udah cukup. 12 gram ini udah 15 nih, 12-15 gram udah cukup.
Dan tinggal taruh aja lagi saringannya satu lagi. Kenapa ini ada lubang-lubang kecil? Supaya air yang saya panaskan bisa jatuh ke bawah dan alhasilnya tuh bakalan bisa menghasilkan tetesan kopi. Setetes demi setetes. Ini diputar aja saringannya, saringan kedua. Oke, udah putar. Jadi udah nggak kemana-mana, bubuk kopinya udah fix. Nah ini kan bubuk kopi udah aku taruh ke dalam, saya udah putar kenceng. Nah udah nggak ada bubuk kopi lagi keluar. Dan saatnya kamu menuangkan air kamu. Dan buat kamu penikmat kopi yang nggak ada skill juga nggak apa-apa, kamu bisa menggunakan HP kamu sebagai timernya. Dan airnya udah saya panaskan sekitar 90-95 derajat Celcius. Nah untuk kamu yang gemar menggunakan Vietnam drip ini, sebenarnya orang Vietnam tuh biasanya menggunakan susu kental manis. Dan kali ini aku hanya mengajarkan cara menggunakan Vietnam drip aja. Jadi buat kamu yang gemar kental manis, boleh taruh aja susu kental manis kamu di sini, di cup kamu di sini, atau mungkin gula juga oke. Jadi kali ini nggak ada susu kental manis, karena aku hanya pengen sharing nih cara penggunaannya aja. Ini cukup dituangkan sampai atas saja. Dan biarkan airnya jatuh tetes demi tetes. Oke, sip, sudah. Dan tinggal ditutup aja. And that's it. Tunggu tetes demi tetes. Ini mau lihat ya cara airnya jatuh. Ini aku angkat aja. Gitu. Nah, kamu tinggal tunggu saja sampai airnya itu benar-benar kering. Dan udah deh, kamu udah bisa minum Vietnamese coffee kamu. Nah, buat kamu yang hanya pengen minum black coffee aja dengan menggunakan Vietnam drip ini, aku ya idealnya menggunakan gilingan yang coarse. Tapi buat kamu yang pengen campur dengan susu kental manis atau mungkin gula cair atau yang lainnya, atau susu yang lainnya, kamu bisa menggunakan gilingan yang medium fine karena hasilnya tuh bisa lebih pekat lagi daripada hasil dari coarse ini. And it's so simple banget. Ini udah kelar nih kopinya. Angkat aja. Opse. Nah, simple. Nah, buat kamu yang pengen coba-coba di dunia kopi, yang pengen beli alat-alat kopi, mungkin bisa aja mulai aja dulu dengan 3 alat yang simple. Ini super simple banget, seperti French press, Vietnam drip, dan juga Clever dripper ini. Dan gak usah takut ya buat kamu yang mikirnya, aduh aku kalau misalnya mau manual brewing, aku harusnya butuh timbangan, aku harusnya butuh kettle seperti gooseneck. Sebenarnya tuh kalau misalnya kamu ada kelebihan dana, boleh diinvest. Karena kalau misalnya masih dananya tuh masih kebercukupan, pakai kettle yang biasa juga udah bisa. Dan untuk takarannya juga pakai sendok yang biasa, tinggal kalikan berapa gramnya, dan juga timingnya bisa menggunakan HP kamu sendiri. Itulah dia 3 alat yang sangat dan super simple dan nggak memerlukan skill yang dewa untuk meracik dan menyeduh kopi pilihan kamu. Oke. Nah, sampai sini aja penikmat kopi, dan jangan lupa untuk komen ya penikmat kopi, karena aku pengen denger cara seduhan kopi kamu yang super simple tuh gimana. Mungkin metode tubruk juga merupakan pilihan kamu, silahkan aja komentar di bawah ini. Dan mungkin buat kamu yang suka French press, boleh aja ting dong bilang aku suka French press, atau mungkin Vietnam drip atau Clever dripper, apapun itu silahkan komen aja. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube Otan Vlog Channel, dan jangan lupa juga untuk follow Instagramnya Otan Coffee @otancoffee. Oh, dan juga jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu mengenai alat-alat yang super simple banget biar bisa ngopi bareng. Oke, bye-bye, salam kopi, ciao. Oke, baik. Kita udah dengar tadi ada 3 alat penyeduh kopi. Nah, kira-kira dari ketiga ini mana yang paling Anda sukai? Atau kalau Anda disuruh pilih, Anda pilih yang mana? Silakan. Vietnam dulu, Pak. Vietnam. Yang mana? Clever dripper, Pak. Clever dripper. Oke, ada lagi yang lain? French press atau Vietnam drip? Vietnam grip, Pak. Vietnam. Vietnam ya. Oke, baik. Dan dari ketiga ini memang memiliki rasa yang berbeda dan juga pecintanya juga berbeda.
Nah, dari ketiga alat ini yang belum kita bahas di minggu yang lalu adalah apa kira-kira? Ingat, minggu lalu kita sudah cerita banyak tentang Nama. Yang cleaver tuh belum kayaknya, Pak. Oke, berarti yang belumnya adalah cleaver ya. Oke, baik. Saya coba share dulu ya. Oke, tadi bahannya juga sudah saya kirimkan di grup. Jadi nanti mungkin bisa dilihat materinya. Ya, saya coba share dulu. Jadi kalau minggu lalu kita memang cuma ada 5 atau 6. Jadi hari ini saya tadi coba tambah bahwa alatnya itu ternyata lebih banyak. Nah, kita udah pelajari kemarin di V60, Vietnam Drip, kemudian ada Sipon, kemudian ada French Press, kemudian ada Mocha Pot sama Aeropress, dan juga Rock Presso. Nah, hari ini kita masuk ke batasnya CMAX sampai ke bawah. Nah, ini yang belum kita lihat ataupun belum kita pelajari. Ternyata banyak ya alat-alat untuk membuat kopi atau alat seduh kopi. Baik, kita coba masuk ke CMAX dulu ya hari ini. Nah, kalau kita lihat dari bentuknya saja, ini mirip dengan V60. Mirip banget, ya. Cuma bedanya adalah ini adalah kaca. Ya, jadi CMAX ini adalah alat manual brewing yang berbentuk seperti teko. Dia ada bentuk tekonya juga nih. Nah, tetapi dia biasanya kita gunakan adalah 1/14 atau 1 gram kopi untuk 14 mili air. Itu takarannya. Atau 10 gram kopi untuk 1 cangkir. Kalau tadi mereka pakainya berapa gram? 4 gram ya. Sebagainya. Tetapi jumlah gram kopi ini juga sangat mempengaruhi dari kopi apa. Ya, jadi ada beberapa kopi yang bukan kopi semua, bukan kopi orisinil. Nah, itu mungkin gramnya juga akan lebih tinggi. Tapi pada umumnya, CMAX ini menggunakan 10 gram untuk 1 cangkir kopi. Ya, kalau tadi dia pakainya 4 ya. 12 ya. Hampir mirip ya. Ada yang 12 sampai dengan 15 ya. Nah, kemudian untuk menuangnya juga ini kita memberikan kertas filter. Ada kertas filternya di sini. Jadi ditambahkan kertas filter, kemudian didiamkan selama 30 detik, tunggu sampai kopinya mengembang. Nah, kemudian diulangi lagi, kemudian baru kita buang filternya dan ampasnya, baru kita gunakan kopinya. Ya. Jadi konsepnya hampir mirip sama. Ya. CMAX. Nanti kita akan coba lihat apa perbedaan antara CMAX dengan V60. Biasanya CMAX ini akan dikombinkan dengan V60 karena bentuknya mirip. Nah, kalau yang ini yang Anda lihat tadi, namanya adalah cleaver drip. Ya, jadi sebenarnya ini ada alat yang di dalam. Pak. Ya. Kenapa? Suaranya nggak dengar atau gimana? Pak, maaf Pak, kok di HP saya layarnya hijau ya? Yang lain gimana? Hijau juga? Enggak, Pak. Enggak, Udah, Pak, udah bagus. Enggak, Pak, aman, Pak. Enggak, Pak. Aman ya? Ya. Udah bagus, Pak, udah bagus, Pak. Udah. Oke, baik. Baik, ini kelihatan nggak gambar cleaver drippernya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Mungkin internetnya mungkin tidak bagus, sehingga mungkin gambarnya tidak begitu jelas ya. Tapi nggak apa-apa, slide-nya kan saya sudah kirimkan. Ya. Nah, jadi di cleaver dripper ini adalah, ini kurang C ya. Sebentar saya lihat. Sebentar ya, cleaver dripper ya. Oke. Cleaver dripper ini adalah alat tetesnya sama seperti tadi. Yang tadi sudah dia jelasin bahwa kita taruh dulu saringnya, kemudian kita tambahkan air di sekitarnya supaya saringnya lengket ya. Kemudian baru kita tambahkan kopi. Ya, tambahkan kopi, kemudian baru kita tambahkan air. Nah, nanti kopi ini yang akan tersaring ya, tersaring lah dengan saringannya. Kemudian di sini ada
ada seperti apa istilahnya on off ya. Jadi ketika ditekan kopinya turun ke bawah. Ya, jadi sebenarnya alatnya seperti penutup aja gitu ya, flip ya. Nah, jadi alat ini ada knopnya di dalam ini. Jadi sehingga nanti kalau kita mau perlu kita masukkan dalam gelas atau dalam wadahnya kita bisa kita tuangkan ya. Jadi cara ini mirip sekali dengan mirip juga dengan V60. Ingat ya, V60 itu kita taruh juga kertas, kemudian kita taruh kopi, kemudian kita seduh. Metodenya mirip ya. Kemudian cuma ada lubangnya. Kalau ini kan lubangnya on off ya, dia nggak akan tumpah dan semuanya. Tapi ketika kita taruh di atas gelas, dia baru turun ya kopinya. Ini dia yang namanya Clifford Dripper. Nah, ada beberapa metode. Jadi ini salah satu metode si James Hotman. Jadi James Hotman ini adalah seorang juga peneliti tentang kopi. Dia melihat bagaimana proses seduhannya. Kalau Anda lihat yang di sebelah sini, ini kopinya dulu ditaruh, kemudian baru ditambahin air. Nah, kalau ini ya air dulu, baru ditambahkan kopi. Ya. Nah, kalau menurut si James adalah proses seduhan ini adalah proses seduhan yang sama, tetapi memiliki rasa yang tidak sama. Nah, dia menganjurkan sebaiknya tidak menuangkan bubuk kopi dulu ke dalam dripper, tapi airnya dulu baru bubuk kopinya. Ya, jadi ini ada dua bentuk, mungkin Anda boleh coba kalau punya alatnya. Jadi Anda punya alat dripper ataupun yang menggunakan saringan lah ya. Anda tidak taruh kopi dulu, tapi taruh air panas dulu baru taruh kopi. Nah, ini memiliki rasa yang berbeda. Kalau kita lihat tampaknya, memang di sini agak lebih gelap, tapi ini juga agak lebih muda ya, tapi sebenarnya apa saja sama, cuma memiliki rasa yang berbeda. Apakah kopi duluan atau air duluan? Ya, kalau menurut si James ini adalah dia menganjurkan untuk air dulu baru kopinya. Kalau untuk drip, ya. Nah, ini pendapat saja, tapi memang rasanya berbeda. Anda boleh coba ya. Nah, oke, kemudian kita masuk ke kopi tubruk ya. Kopi tubruk ini adalah kopi yang mungkin sangat banyak dan sangat murah. Dan kopi ini Anda bisa temukan di mana aja. Dan ini biasanya kopi tubruk, biasanya kopi dicampur dengan pinang, dengan beras, ya, dan juga yang lain. Nah, biasanya kopi tubruk ini memiliki tingkat kehalusannya tidak 100% ya. Jadi mungkin sekitar 60 lah, 60% kehalusannya. Jadi dia masih medium tingkat kehalusannya. Makanya dia ada sisa bubuknya, naik dia. Biasanya kalau diberikan air panas dia akan naik. Ya. Nah, biasanya orang yang suka kopi tubruk ini nggak suka dengan kopi mesin. Ya, jadi ada sebuah mitos ya, bukan mitos kali ya, anekdot ya. Jadi biasanya orang minum kopi tubruk ini memiliki kumisnya panjang. Kenapa? Supaya kumis yang panjang itu untuk bisa menyaring kopinya. Nah, ini anekdot saja ya. Tapi yang pasti kopi tubruk ini memang merupakan salah satu teknik tradisional di Indonesia. Jadi kopi-kopi yang diberikan ini biasanya adalah kopi tubruk. Mereka giling sendiri, kemudian mereka buat dan juga di roasting sendiri juga, dan juga memiliki rasa dan khas yang berbeda dengan kopi-kopi yang lain. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke kopi saring. Nah, kopi saring ini pasti semua orang pasti kenal, apalagi kalau yang di Aceh, yang bukan orang Aceh, ya, ataupun juga orang yang tidak suka sekali sama dengan kopi. Jadi kopi saring ini adalah bubuk kopi dengan saring yang dimasukkan ke dalam saring. Kemudian dengan 2 gayung aluminiumnya, yang satu air panas, yang satu air kopi. Ya, yang satu kosong, yang satu berisi. Kemudian menggunakan arang kayu. Ya, jadi pemanasnya adalah pemanas tungku. Kemudian biasanya dipanas dengan gas ya.
lebih mudah, atau kayu bahkan. Nah, tetapi untuk menjadi seorang barista, biasanya kopi saring ini kalau di Aceh menjadi syarat khusus. Ya. Jadi barista tradisional ini adalah untuk menyeduh kopi yang salah satunya ini diambil contoh Fauzi. Fauzi ini adalah yang pengelola Solong ya, salah saya. Nah, jadi dia adalah salah satu pembuat kopi yang memang menggunakan kopi saring. Jadi kopi saring ini kalau Anda menemukan ini hanya di Aceh. Jadi ada dua khas kopi yang ada di Aceh yang Anda tidak bisa temukan di tempat yang lain. Yang pertama adalah sangar, yang kedua adalah kopi saring. Ya, jadi itu adalah salah satu khas yang Anda temukan di Aceh. Tempat lain Anda nggak akan menemukan. Ya, oke. Nah, tadi saya cerita tentang Cimek di awal. Kita akan coba lihat apa perbedaan dan persamaan antara V60 sama Cimek. Ya, kalau V60 masih ingat ya, V60 coba kita lihat ya. V60 itu coba kita lihat V60. Ini ya V60. Masih ingat ya minggu lalu? Ini adalah bentuknya. Sedangkan Cimek itu adalah yang barusan. Ini dia. Ya. Nah, kita akan coba lihat perbedaan dan persamaannya antara Cimek dan V60. Ya. Sebentar, saya coba lihat. Nah, kalau kita lihat ya, persamaannya yang pertama kali adalah kedua alat ini sama-sama alat seduh. Tidak pasti ya, filternya kopi atau pour over coffee. Pour over coffee ini yang disebut dengan V60. Nah, ada juga sama-sama menggunakan kertas penyaring atau paper filter. Nah, keduanya memiliki juga skala dan juga genus neck kettle ya. Tahu ya genus neck kettle ini adalah yang tadi yang disebutin sama mereka adalah cerek yang bentuk lehernya seperti angsa. Ya, jadi umumnya mereka menggunakan itu untuk penyeduhan kopi. Ya, yang pertama adalah lehernya itu akan mengalirkan air ya, bisa sedikit demi sedikit dan juga suhunya bisa terjaga dengan baik. Nah, keduanya V60 dan Cimek ini biasanya menggunakan kopi yang agak lebih kasar ya atau medium. Ya, Hario V60, Hario ini adalah penemunya. Nah, sama-sama menggunakan metal ataupun filter ya. Kemudian juga sama-sama memiliki aneka dan ukurannya sendiri dan juga memiliki kopi yang bersih dan juga sama-sama memiliki yang rasa yang sangat berbeda atau memiliki rasa yang sangat khas di antara keduanya. Nah, ini bentuknya ya. Kalau tadi Anda lihat gambarnya tidak ada kertas saringnya. Jadi ini bentuknya kaca semuanya. Kalau V60 itu kan bisa atom, bisa plastik, bisa aluminium dan sebagainya. Kalau ini kaca ya, kaca yang memang diberikan kertas saring kemudian ditambahkan air, kemudian air ini hasil ekstrak kopinya akan turun ke bawah. Ya. Nah, persamaannya apa? Perbedaannya apa? V60 ini memiliki banyak metal ya, ini kayak gini ya. Jadi ada garis alur-alurnya juga. Nah, bentuknya juga dari plastik ada, keramik juga ada, kaca, bahkan ada yang chopper. Nah, kalau yang Cimek dia hanya menggunakan kaca, tidak ada material lain ya. Kalau ini kan bisa gabung-gabung ya. Nah, kemudian V60 ini desainnya hampir sama, tetapi materialnya yang berbeda. Dan warnanya juga warna drippernya, ya. Sedangkan Cimek memiliki aneka ukuran, aneka desain. Banyak sekali. Nah, kalau dilihat dari harga ini lebih murah. V60 70.000 Anda bisa dapat. Ya, bahannya plastik. Tapi kalau Cimek itu harga paling murah adalah 645.000. Bahkan ada yang 1.500.000. Ya, saya tadi coba iseng nyari, itu ada yang harganya sampai 3.500.000. Ya, untuk Cimek. Nah, perbedaan yang sangat mencoloknya adalah pada kertas saringnya. Jadi kertas saring ini. Kalau V60 dia ada dua jenis, paper filter white, satu lagi filter coklat, blanch ya, atau natural atau juga blanch, harganya jauh lebih murah. Kalau yang Cimek ini dia hanya beragam ukuran,
tetapi dia hanya 2 jenis. Dia pakai white blanch atau natural. Ya. Ukurannya juga berbeda. Nah, biasanya makanya kita beli biasanya kertas saring tergantung untuk apa. Atau ada juga yang beli kertas saring secara general. Jadi kalau yang terlalu besar ya dipotongin lah, gitu ya. Nah, biasanya paper filter Cimek ini kurang ramah lingkungan ya, karena harganya sangat mahal. Nah, biasanya juga kalau yang V60 itu lebih cepat daripada Cimek. Ya, penggunaannya sekali pakai atau juga lebih cepat turun ya dibandingkan dengan Cimek. Nah, jadi kalau Cimek ini biasanya diseduh karena kertasnya itu berlipat-lipat. Jadi saringannya itu terlalu tinggi ya atau terlalu rapat sehingga air yang turun itu agak lebih lambat dibandingkan dengan V60. Nah, walaupun keduanya menghasilkan kopi yang baik ya ataupun memiliki rasa tersendiri, tetapi sebenarnya Cimek ini menghasilkan kopi yang jauh lebih bersih daripada V60. Ya wajar saja karena saringannya itu lebih tebal dan juga berlapis dibandingkan dengan V60. Nah, V60 ini biasanya adalah memungkinkan kita pindah-pindah, jadi kita bisa geser-geser ya. Jadi tutup ini kita taruh di atas gelas, kita taruh tempat lain. Kalau ini kan nggak bisa, kita harus turunkan dulu semua, kita buang, ampasnya baru kita bisa ambil. Nah, untuk memiliki dripper dan juga material chopper, ya kita harus menghasilkan suhu yang sangat tinggi. Jadi kopi itu supaya rasanya bagus, memiliki cita rasa yang bagus, kita harus memiliki suhu air yang kita gunakan adalah 90 sampai 95. 80 sampai dengan 95 derajat Celcius. Nah, perbedaannya V60 ini adalah asalnya dari Jepang. Kalau Cimek dari US. Nah, sekarang Cimek ini memiliki alat seduh yang otomatis atau disebut dengan otomatik. Sedangkan V60 dia tidak ada yang mesin otomatis. Masih juga tetap mesin yang lama, ya. Nah, kalau Cimek dibuat secara manual, terutama ada hand blow-nya, ada pegangannya, ya. Itu sangat hati-hati karena semuanya itu adalah produknya produk pabrik. Jadi kalau sudah rusak sedikit, si Cimek ini kita nggak bisa pakai lagi. Ya, jadi itu menjadi salah satu perbedaannya dan jauh memang kalau menurut harga jauh lebih murah di V60. Tetapi untuk rasa memang memiliki rasa yang berbeda, ya. Nah, dan juga penampungnya. Ya, jadi dari bentuknya saja kita sudah bisa paham bahwa kelasnya berbeda untuk antara Cimek dan juga V60. Ya, mungkin kira-kira seperti itu. Nah, baik, ada pertanyaan sebelum saya akan masuk ke 3 alat seduh yang menjadi ritual kopi yang paling mewah. Jadi 3 alat seduh ini yang sangat konsumennya juga bukan konsumen biasa, tetapi adalah konsumen khusus, ya. Orang-orang tertentu yang akan menggunakan alat ini. Ada pertanyaan sebelumnya? Silakan. Belum, Pak. Oh, belum. Oke, saya lanjutin ya. Baik. Oke, Pak. Ada 3 alat seduh yang menjadi ritual ngopi yang sangat mewah. Yang pertama adalah Dutch Lab Coffee Maker. Ya, kalau Anda melihat dari bentuknya saja, ini adalah unik. Anda juga pasti nggak akan tahu ini mesin kopi. Ya. Jadi Dutch Lab ini adalah sebuah coffee brand, ya, MCDB yang spesial, diciptakan oleh Cold Drip Coffee Brewer dengan desainnya yang sangat mewah. Nah, dalam Dutch Lab ini kita bisa menghasilkan karya ataupun Dutch ini adalah nama dari dia mengcombine antara metal dan dingin, ya, besi dan dingin, sehingga kopi yang dihasilkan itu adalah kopi yang benar-benar nikmat. Sebenarnya sama aja sih, konsepnya adalah konsep drip juga, tetapi bentuknya saja yang sangat unik, sehingga Dutch Lab ini menjadi sebuah kelas yang kopi yang sangat tinggi dan juga orang yang minum juga orang-orang tertentu. Nah, Dutch Lab ini adalah terinspirasi dari seorang desainer. Jadi seorang desainer terkenal Prancis namanya adalah Philippe Starch yang menyebutkan bahwa tidak ada struktur yang tegak lurus sempurna
selain benda berkaki 3. Ya, jadi kalau benda itu berkaki 3 berarti dia akan menghasilkan struktur yang tegak lurus sempurna. Ya, kalau 4 kayaknya enggak ya. 3 yang dia bilang. Ya. Nah, jadi dengan sudut 120 derajat tegak lurus akan memudahkan proses pengekstrak kopi. Pastinya memberikan cita rasa yang sempurna di setiap tetesnya. Nah, tidak hanya struktur itu, tapi memberikan sebuah keindahan. Makanya bentuk dari Dutch slab ini banyak sekali. Anda boleh searching di Google. Dutch slab, bentuknya ada bentuk Eiffel, ada bentuk menara, dan sebagainya. Tetapi di dalamnya itu adalah, ini dia komposisinya. Ini ada air, ini ada ekstrak, ada kopinya, ya, ada kopi di sini, ada tekanannya, sehingga ada ekstrak air dan kopi, kemudian masuk ke dalam tabung yang di bawah ini. Nah, bingkai yang membentuk struktur Dutch slab ini terbuat dari aluminium biasanya. Jadi ini bentuknya akan dibuat dari aluminium. Dan bingkainya tahan lama. Dan dia terbuat dari anodizing ya. Dibuat ya, jadi itu adalah salah satu logam yang tahan terhadap goresan. Nah, ini adalah Dutch slab. Nah, kemudian ada lagi Wilfas Swap Precision Black. Jadi ini adalah alat seduh kopi yang sangat mewah dan canggih. Dan ini dirancang oleh juara barista dunia, namanya adalah Tim Wendelboe. Ya. Wendelboe Wilfa. Jadi dia membuat sebuah alat kopi modern yang berseni beradaptasi dengan budaya minum kopi di Norwegia. Jadi ini adalah salah satu alat gaya minum Norwegia. Tapi ini sebenarnya di pasaran banyak sih. Ini konsepnya sama seperti drip. Ini air, dia isi air di sini, airnya akan masuk kemari, turun, kemudian ini adalah tempat wadahnya, tempat taruh kopinya, kemudian nanti tetesan kopinya akan turun dan kita akan ambil di bawah. Banyak, cuman bentuknya saja, ya. Jadi ini memang memiliki aroma yang sangat khas. Jadi kopi kemudian diseduh dengan air yang mendidih, ya. Kemudian baru kita akan ambil butiran-butiran krema-kremanya masuk ke dalam tabung ini. Dan ini akan menghasilkan kopi dengan aroma yang sangat khas dalam waktu yang sangat singkat. Nah, desain ini biasanya sangat ramping dan elegan. Jadi Anda bisa dapatin. Ini adalah khasnya Norwegia. Jadi mampu menyeduh kopi dengan cepat, ya, atau golden cup-nya, ya. Dan ini sesuai dengan standar kalaunya Arabica ya, SCAA. Atau standar Eropa SCAE dalam hitungan detik. Alat pemanas ini bisa mencapai sampai 197 derajat Fahrenheit. Ya, hampir 95-99 derajat Celcius dianggap sangat tepat ya, karena kopi ini dapat mempertahankan 99% dalam proses brewingnya, proses ekstrak kopinya. Ya, jadi memang benar-benar menjadi sebuah standar. Ini alat yang didapatkan di Norwegia ya. Nah, ada satu lagi namanya adalah STC Pro atau Copper Turkish Coffee Pot. Nah, ini awalnya sebenarnya adalah kopi Cesa ya. Cesa. Nah, dulu enggak seperti ini, tapi dia disajikan di atas pasir panas. Jadi kopi, air, kopi ditambahkan di dalam ini, bahkan gula, biasanya gula dulu ditambahkan, kemudian wadah ini atau alat seduh ini atau coffee pot ini ya. Kemudian diletakkan di atas pasir biasanya, pasir panas. Nah, sekarang sudah ada mesinnya namanya STC atau Copper Turkish Coffee Pot ya. Jadi bentuknya yang sangat unik dan juga akan, kalau ini dipanasin, ini alat pemanas ya. Jadi kita taruh di atasnya, dipanaskan, kemudian akan mendidih. Nah, kalau bukan zaman ya, tapi masa-masa yang lalu, kalau di Turki Anda akan dapatkan seperti ini. Ini pasir panas yang digoreng, yang dipanasin. Kemudian kopinya ini ditambahkan susu, ditambahkan kopi, ditambahkan gula, atau tambah susu, tambah kopi, tambahkan air, kemudian dipanasin di atas pasir. Jadi desain ini, coffee pot ini menciptakan konstruksi yang sangat unik. Jadi turbulensinya tanpa meningkatkan agitatif hal. Ya, biasanya hal ini lebih baik dibandingkan dengan yang hibrid. Jadi kalau yang kopi yang manual itu namanya hibrid.
atau kopi khas tradisional Turki. Jadi desainnya juga akan lebih bagus ya. Kalau tadi kita lihat akan lebih bagus dan juga pasti akan meningkatkan kualitasnya lebih baik. Dan ini biasanya ada di restoran-restoran besar dan juga penikmat atau pecinta kopinya juga orang-orang tertentu ya, karena memang harganya sangat mahal. Oke, baik. Terima kasih. Ada yang mau bertanya silakan tentang apa namanya bentuk-bentuk ataupun alat-alat jenis kopi yang ada dan juga eksis ya, dari baik itu dari Norwegia, Amerika dan juga Turki. Kalau tadi kita lihat yang unik itu ada 3 dari US, dari yang pembuatnya dari Perancis, tetapi itu dipatenkan dan juga banyak di hotel-hotel yang berada di Amerika. Kemudian yang kedua adalah itu adanya di Norwegia, dan yang ketiga adalah di Turki. Turki Cevsa itu biasa ditemukan di Turki, walaupun sudah dimodifikasi dalam bentuk menggunakan pemanas. Kalau biasanya kopinya wadahnya itu dimasukkan gula, air, kopi, kemudian dipanaskan di atas pasir. Ya, pasir itu yang akan menghantarkan panas sehingga akan menghasilkan cita rasa yang berbeda. Ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan. Saya Pak, boleh? Boleh, silakan. Mungkin pertanyaan saya di luar dari materi Pak ya, cuman saya penasaran, kan banyak tuh Pak alat-alat sangrai kopi Pak kan, dari segala merek yang dari negara yang berbeda. Apakah suatu alat mesin sangrai pada suatu kopi itu berpengaruh besar pada cita rasa yang ada di kopi Pak? Oke, baik. Oke Pak. Nah, jadi alat sangrai itu memang banyak ya, made in-nya banyak atau yang membuatnya banyak. Sebenarnya kopi ini kan yang di kita sangrai ya, yang namanya roasting ya. Sangrai atau roasting. Nah, kita roasting itu ada 3 bentuknya. Ada 3 kualitas bentuk roasting. Yang pertama adalah light, medium, dan dark. Nah, light, medium, dan dark ini adalah tergantung dari suhunya. Nah, jadi kopi yang kita sangrai ataupun kita roasting sesuai dengan suhunya. Nah, suhu berapa? Suhu itu juga tidak bisa kita tentukan misalnya harus di 210. Enggak. Ya, jadi dia ada ringnya, yang light-nya berapa, yang dark-nya berapa, atau yang medium-nya berapa. Apakah semua alat roasting itu berbeda cara dan ini? Cara roastingnya sama, tetapi proses penghantaran panasnya yang berbeda. Nah, proses penghantaran panas ini yang berbeda akan menghasilkan cita rasa yang berbeda juga. Makanya setiap mesin yang ada pasti memiliki rasa yang berbeda. Terutama misalnya kita punya alat roasting yang kapasitasnya 10 kilo dengan yang setengah kilo. Pasti alat roasting yang 10 kilo memiliki penghantaran panas yang sempurna dibandingkan dengan yang cuma 1 kilo. Yang 1 kilo juga bagus, tetapi mungkin alat penghantar panasnya juga tidak terlalu tinggi. Jadi yang mempengaruhi ini adalah proses penghantaran panas ini terhadap biji kopinya. Kalau biji kopinya terlalu tinggi panasnya, masuk ke golongan dark. Tapi kalau yang sedang, medium, kalau yang ringan adalah light. Nah, semuanya akan berbeda prosesnya. Sama juga tadi. Cara orang membuat kopi akan menghasilkan multi taste yang berbeda. Caranya yang berbeda akan menghasilkan hasil juga berbeda. Ya, jadi resep boleh sama, tapi tidak memiliki rasa yang sama. Sama juga di mesin roasting. Jadi kopi ini sebenarnya sangat mempengaruhi di setiap titik-titiknya. Dari cara panennya, cara sortasi buahnya, sampai penjemurannya, sampai juga nanti bagaimana cara roastingnya, alat roasting yang digunakan, ya. Bahkan juga nanti bagaimana cara penyeduhannya. Ya, makanya kita belajar di penyeduhan. Nah, tadi ditanyakan apakah semua alat roasting itu sama? Tidak sama.
Mesin boleh sama, tetapi hasil roasting bisa tidak sama. Contoh yang terjadi banyak sekali, terkadang beberapa mesin roasting dia tidak sempurna masaknya. Ada, ya. Ada alat roasting yang tidak bergerak, jadi dia nggak sempurna, gongsengnya nggak bagus. Ya, jadi apakah berbeda? Ya. Apakah memiliki cita rasa yang berbeda setiap alat roasting? Benar, ya. Dia memiliki cita rasa yang berbeda. Tetapi kita memiliki standar, ya. Pada umumnya sama, tapi mungkin berbeda sedikit lah. Ya, standarnya ada di light, medium, dan dark. Begitu jawabannya. Ya. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Boleh, silakan. Silakan Anda bertanya, apa aja boleh lah kalau memang nggak berhubungan dengan alat kopi. Silakan kalau mau bertanya. Kayaknya udah nggak ada, Pak. Nggak ada. Ini Maulana mau bertanya atau tidak? Enggak ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke. Baik. Kalau nggak ada kuliahnya sampai di sini nih. Emang nggak banyak bahannya. Oke. Jadi apa namanya? Proses pengolahan kopi ataupun juga untuk menghasilkan sebuah cita rasa. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Pak, alat yang kopi kayak di lab tuh apa, Pak, nama? Dia dibakar ya, Pak. Kayak Ya. api. Kayak ada kayak mikroskop dah bentuknya, Pak. Ya, mikroskop. Bentuknya seperti mikroskop. Terus dia dibakar. Ya, Pak, nanti dah bergelembung-gelembung kayak gitu. Hasilin uap apa, Pak? Ya mana cara kerja? Oke, mungkin saya bisa share ya, alatnya ini ya. Sebentar ya. Dipanaskan, kemudian nanti dia uap airnya akan naik ke atas ya. Sipon bukan? Coba saya share dulu ya. Nah, saya rasa mungkin itu sipon ya, cuman bentuknya aja yang berbeda. Begini. Ini airnya ada di bawah. Ya. Kemudian kita panaskan, gelembung dia, memiliki gelembung-gelembung udara dan uap air. Kemudian uap airnya akan naik ke atas. Ini ada kopi di sini. Ya, ada kopi, kemudian akan naik ke atas. Kemudian kopi ini, uap air itu akan menyatu dengan ekstraknya kopi. Kemudian dia akan turun ketika sudah tidak dipanaskan lagi. Ya, atau kalau yang menggunakan gelembung-gelembung udara ya, mungkin saya pikir ini sipon. Konsepnya sipon. Jadi alat ini apa namanya? Memang penyajiannya agak unik ya. Jadi kopinya ada di atas, airnya ada di bawah. Ini air, ini kopi. Jadi ini kita panasin. Airnya panas, ada tabung kecil naik ke atas. Ya, ketika kita panaskan, uap airnya akan naik ke atas. Nah, uap air ini naik ke atas di mana tempat kita letakkan kopi tadi. Nah, jadi ketika dia air ini kan semakin lama kalau kita panasin dia lama-kelamaan kan akan menjadi uap. Semuanya akan menjadi uap, akan naik ke atas. Dan ruang hampa ini nggak mungkin kosong, dia akan turun kembali. Ini dia. Mungkin konsepnya adalah konsep sipon. Ya. Banyak bentuknya, tidak ini kan berdiri ya. Ada yang juga menyamping. Nanti ada lagi yang lebih unik, dia seperti proses destilasi. Ya, jadi uap airnya naik ke atas, karena kopinya akan turun kembali ke bawah. Nah, itu banyak sekali. Ya, mungkin konsepnya seperti ini, sipon. Ya. Mirip, ya. Cuman Oh, iya, penyajiannya aja kali. Saya lihat tuh di film Filosofi Kopi, Pak. Ada fotonya nggak? Nggak tahu, Pak. Saya nonton dari filmnya. Oke, boleh. Baik. Filosofi Kopi, Pak. Ya, saya tahu filosofi kopi. Nah, itu adalah konsepnya sipon. Ya, sipon. Jadi biasanya yang paling unik itu adalah sipon dengan drip. Ya, kalau sipon itu dia konsepnya uap air naik, kemudian kopinya terekstrak, balik lagi dia. Nah,
di filosofi kopi ya. Nah, satu lagi drip. Kalau drip itu banyak sekali bentuknya. Seperti saya ceritakan minggu yang lalu, ada yang menggunakan air dingin, air panas, ada yang nunggunya sampai berhari-hari, ya dia tetes, 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 tetes gitu ya. Cuman bentuknya saja, caranya dia membuatnya saja atau susunannya, sehingga kopi yang dihasilkan itu memang sangat berbeda dan rasa juga sangat berbeda. Kalau tadi si James pada slide saya menyatakan bahwa air yang kalau Anda mau buat kopi dulu atau air dulu, ya tergantung. Jadi sebenarnya untuk membuat seduh kopi ini, tingkat perbedaan air atau kopi aja itu akan menghasilkan rasa yang berbeda. Apalagi suhunya. Air yang sangat panas akan menghasilkan kopi yang sangat enak. Kenapa? Dia akan terekstrak. Ya, jadi kopi itu akan terekstrak sehingga akan menghasilkan ekstrak kopinya benar-benar keluar pada suhu 90 derajat Celcius. Tetapi kalau di bawah itu kopinya nggak keluar. Ya, jadi makanya rasanya akan berbeda. Ekstrak rasanya akan berbeda. Nah, inilah yang dihasilkan sehingga kopi-kopi itu tidak semuanya ya, tidak semuanya. Kadang orang yang buat sama tetapi rasanya berbeda. Ya. Nah, itu juga sangat mempengaruhi. Oke, baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Silahkan bertanya tentang kopi. Memang minggu ini dan minggu yang lalu kita memang belajar tentang alat-alat kopi. Anda mengenal alat-alat kopi dan juga alat-alat kopi yang digunakan, sehingga nanti Anda juga tidak asing ya alat yang digunakan untuk penyeduhan kopi. Nah, minggu yang akan datang kita akan belajar tentang saya diberikan materi tentang Science of Espresso ekstraksi. Jadi bagaimana ekstraksi espresso, ya proses ekstraksi yang terjadi pada espresso dan juga bagaimana membuat sebuah kopi espresso yang sangat baik atau yang sangat perfect, serta nanti beberapa peralatan tentang espresso. Jadi minggu depan adalah tentang espresso. Kita akan bahas lebih dalam materi tentang espresso. Ya, kemudian di akhir minggu yang akan depan nanti kita akan coba lihat susu dan espresso. Ya. Ini nggak menarik kuliahnya karena online. Kalau offline kita bisa minum kopi, ya, ngopi sambil sambil belajar. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanyakan sampai di sini? Nggak ada, Pak. Ada ya. Oke. Baik, kalau tidak ada, saya mohon izin untuk dibuka kameranya, kita akan foto bukti kita kuliah hari ini. Ini ada 2 halaman, ada 2 lembar, 2 halaman. Saya akan foto di halaman pertama ya. Oke. Baik, 1, 2, 3. Sekali lagi untuk halaman berikutnya ya, sebentar ya. 1, 2, 3. Baik, materinya sudah saya share di grup, nanti silakan pelajari tentang alat-alat ini, dan minggu depan kita akan jumpa di espresso.